Halo guys, yuk ayo belajar matematika bareng Fandi Gamble. Oke guys, kali ini kita akan belajar tentang translasi atau pergeseran. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Dalam gambar ini kita punya bahwa titik A itu adalah 0,0. Nah, titik A ini kita geser ke titik B, di mana titik B-nya adalah 4,3. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ternyata titik A ke titik B ini terjadi pergeseran 4 satuan ke sebelah kanan dan 3 satuan ke atas. Nah, maka besar translasi atau pergeseran dari titik A ke titik B yang disimbolkan dengan vektor AB seperti ini, atau ada beberapa yang menuliskan pakai T, ABC ini berarti translasi AB, maka besarnya adalah 4,3 atau bisa dinyatakan dalam bentuk 4,3, di mana A di sini adalah titik awalnya, sedangkan B-nya adalah titik akhir. Sedangkan kalau kita perhatikan di sini, 4 adalah pergeseran secara mendatar, sedangkan 3-nya merupakan pergeseran secara vertikal. Nah, contoh lainnya, di sini ada titik A juga dan titik D, di mana titik A itu adalah 0,0. Kita geser ke titik D, di mana titik D adalah negatif 3, negatif 2. Kalau kita perhatikan, dari titik A ke titik D ini terjadi pergeseran ke sebelah kiri sebesar 3 satuan dan ke bawah 2 satuan. Maka nilai translasinya AD, atau yang bisa kita tuliskan TAD, translasi AD, nilainya adalah sebesar negatif 3, negatif 2. Artinya dia bergeser ke sebelah sebelah kiri sebesar 3 satuan dan ke bawah sebesar 2 satuan. Maka nilai translasinya atau bergeserannya adalah negatif 3, negatif 2. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa sebuah translasi P seperti ini kita simbolkan dengan MN, ya kan? Besarnya adalah, atau simbol atau notasi dari translasi adalah translasi T sama dengan MN atau M, N, di mana M adalah pergeseran secara mendatar atau yang sejajar sumbu X, sedangkan N adalah pergeseran secara vertikal atau yang sejajar sumbu Y. Nah, kalau kita perhatikan di sini juga bahwa ada pergeseran yang bernilai positif dan ada juga yang bernilai negatif. Kalau kita perhatikan di sini, nilai akan bernilai pergeseran bernilai positif, jika bergeser ke kanan atau ke atas, pasti bernilai positif. Sedangkan pergeseran akan bernilai negatif jika dia bergeser ke kiri atau ke bawah. Jadi misalkan kita punya translasi sebesar negatif 3, 4,
ini artinya adalah bergeser 3 satuan ke kiri. Nah, ingat ya, yang bagian atas menunjukkan pergeseran yang secara mendatar dan bergeser 4 satuan ke atas. Ya, jadi ini adalah simbol atau notasi dari translasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke koordinat bayangan hasil translasi. Nah, dari gambar sini kita punya sebuah titik A, ya kan, di mana titik A ini nilainya adalah 2,1. Ini ditranslasikan sebesar min 4, 5, maka didapatkan sebuah titik baru, yaitu A1. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita perhatikan di sini, titik A 2,1 ditranslasikan min 4, 5. Artinya, dia dari titik A ini bergeser 4 satuan ke sebelah kiri karena negatif, dilanjutkan pergeseran ke atas sebesar 5 satuan, maka dari sini kita dapatkan titik A1, yaitu min 2,6. Min 2,6. Nah, dari titik A, di mana titik A adalah titik awalnya, sedangkan titik A1 adalah hasil translasinya, maka titik A1 inilah yang disebut sebagai koordinat bayangan hasil translasi. Titik A1 inilah yang disebut sebagai koordinat bayangan hasil translasi. Nah, dari gambar ini atau dari penjelasan ini dapat kita lihat bahwa ketika 2 ditambahkan dengan negatif 4, maka di sini didapatkan negatif 2. Kita lihat di sini 2 ditambah komponen translasi yang atasnya negatif 4, maka di sini didapatkan negatif 2. Sedangkan ketika 1 ditambah dengan 5, komponen yang bawah dari translasi, maka didapatkan di sini 6. Ya, berarti 1 ditambah dengan 5 didapatkan 6. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa ketika ada titik A, di mana titik A adalah X, Y, yang kita translasikan sebesar MN, ingat M adalah yang sejajar sumbu X atau yang mendatar, sedangkan N adalah yang secara vertikal, maka kita akan dapatkan titik baru atau mendapatkan koordinat bayangan, yaitu A1, di mana A1-nya karena dia koordinat bayangan dan dia titik, pasti berupa X, Y. Kita ambil simbol X1 dan Y1. Di mana X1-nya apa? X1-nya ini adalah X ditambah komponen translasi M. Sedangkan Y1-nya adalah Y ditambah dengan N. Apa itu N? N-nya adalah komponen translasinya. Nah, inilah yang disebut sebagai A1, inilah yang disebut sebagai koordinat bayangan. Selanjutnya adalah berkaitan dengan dua translasi berurutan. Artinya, ada sebuah titik A ditranslasikan oleh T1, maka akan dapatkan sebuah hasil translasi, yaitu A1, titik translasi, dilanjutkan, kemudian ada sebuah translasi kedua, maka akan didapatkan titik hasil translasi, yaitu A2. Ini yang dimaksud dengan dua translasi berurutan. Sebagai contoh di sini, kita punya sebuah titik A, yaitu min 1, 1, min 1. 1, min 1 ditranslasikan sebesar oleh T1 35. Perhatikan 35 artinya bergeser ke sebelah kanan 3 satuan dan
5 satuan ke atas. Nah, di sini kita dapatkan titik A1. Oke, di mana titik A1-nya adalah kita tahu di sini hasilnya 4,4. Dapat dari mana kita tahu ya? 1 ditambah 3, negatif 1 ditambah 5. Selanjutnya, titik A1 ini ditranslasikan oleh T2 sebesar min 5 min 1. Maka didapatkan titik A2. Berarti bergeser ke sebelah kiri 5 satuan, dilanjutkan 1 satuan ke bawah, didapatkan titik A2, di mana titik A2 itu kita dapatkan di sini adalah negatif 1,3. Itu adalah titik hasil translasi. Tapi di sini kita bisa perhatikan di sini. Dari titik A ke titik A2 ini, dari titik A ke titik A2 ini, bisa kita lihat langsung pergeserannya. Dia bergeser ke sebelah kanan 2 satuan. Bergeser ke sebelah kiri 2 satuan ya. Nih, bergeser sebelah kiri 2 satuan dan dilanjutkan ke atas sebesar 4 satuan. Berarti dari titik A ke titik A2 ini terjadi translasi atau pergeseran sebesar negatif 24. Kenapa? Negatif 24 bergeser ke kiri 2 dan ke atas 4. Kalau kita lihat, misalkan kita punya T1-nya adalah tadi 3, 5, dan T2-nya adalah min 5, min 1, maka bisa kalau kita jumlahkan di sini, bahwa T1 ditambah T2, kita dapatkan 35 ditambah dengan min 5, min 1. Hasilnya adalah min 24. Dan kalau kita lihat, hasil T1 tambah T2 ternyata sama dari pergeseran dari A ke A2 ini. Maka, kalau ada dua translasi berurutan seperti ini, kita bisa cari dulu. Apa? Kita cari dulu translasi totalnya. Di mana translasi total adalah T1 ditambah T2. Oke, jadi kalau ada dua translasi berurutan, kita bisa cari dulu translasi totalnya. Nah, dari contoh soal itu, berarti kan bisa kita simpulin ini kalau begitu. Tadi, titik A adalah 1, negatif 1, di mana kita buat translasi totalnya, kita pakai yang ini. Min 24. Kita dapatkan titik A, translasi totalnya adalah 1 ditambah negatif 2, negatif 1 ditambah 4. Atau kita bisa lihat ini menjadi titik apa coba? 1 tambah negatif 2, negatif 1,3. Dan ternyata hasilnya sama saja. Jadi, lebih baik kalau ada dua translasi berurutan seperti ini, kita bisa cari dulu translasi totalnya, baru kita bisa tentukan koordinat bayangan hasil translasinya. Oke, kita coba masuk ke dalam bentuk latihan soalnya. Diketahui titik P yaitu 2A, 4B ditranslasikan sebesar 412 menghasilkan titik P1 yaitu 20,2B dikurang 4. Dari soal ini dapat kita lihat bahwa 2A ini adalah X sebelum translasi, 4B adalah Y sebelum translasi. Komponen translasinya adalah 412. 4 adalah yang sejajar sumbu X, 12 ada yang sejajar sumbu Y. Sedangkan P1 di mana 20 di sini adalah X hasil translasi atau X1, sedangkan 2B dikurang 4 ini adalah Y1, Y hasil translasi. Nah, dari soal rumus yang tadi sudah kita lihat bahwa kita tahu X1 itu kita dapatkan dari X ditambah dengan komponen translasinya, yaitu 4.
Maka dari sini dapat kita peroleh bahwa X1-nya berarti 20 sama dengan X-nya adalah 2A ditambah 4. Di 20 dikurang 4 sama dengan 2A. 16 sama dengan 2A. Maka di sini kita dapatkan A-nya adalah 8. Itu untuk X-nya kan. Sedangkan untuk Y1-nya kita dapat dari Y sebelum translasi ditambah komponen translasinya yaitu 12. Y1-nya kita punya 2B dikurang 4. Y-nya adalah 4B ditambah 12. Dari sini kita selesaikan dengan persamaan yang satu variabel. 4B sama dengan 12 ditambah 4. Min 2B sama dengan 16. Berarti B-nya adalah negatif 8. Jadi kita dapatkan A-nya 8, B-nya negatif 8. Coba kita buktikan. Berarti di sini P-nya adalah 2A. Jadi 2 kali 8, terus B-nya 4 kali min 8. Maka kita dapatkan P-nya adalah 16, min 32. Sedangkan P1-nya berarti 20, 2 kali min 8 dikurang 4. Oke, kita lihat berarti menjadi P1-nya 20, min 16 min 4 di min 20. Oke, kita coba translasikan. Berarti 16 ditambah 4 sama dengan 20. Oh, sama berarti di sini ya kan. Terus min 32 ditambah 12 min 20. Oh, juga sama. Berarti ini terbukti A-nya 8 dan B-nya min 8. Titik M negatif 1,3 ditranslasikan oleh T1 negatif 3M. Kemudian dilanjutkan T2 N negatif 4 yang menghasilkan bayangan terakhir atau M1-nya adalah 7, negatif 2. Tentukan nilai M dan N-nya. Nah, dari sini kita bisa lihat ada dua translasi yang berurutan, yaitu T1 dan T2. Oleh sebab itu, kita coba cari dulu translasi totalnya dulu ya. Translasi total berarti T1 ditambah T2 sama dengan min 3M ditambah N min 4. Maka di sini kita dapatkan translasi totalnya adalah min 3 ditambah N, komponen Y-nya M dikurang 4. Nah, dari sini titik M yaitu min 1,3 ditranslasikan translasi totalnya menjadi titik M1 yaitu 7, min 2. Nah, berarti dari sini bisa kita lihat translasinya, komponen translasinya ya. Berarti dari sini bisa kita lihat negatif 1 ditambah min 3 ditambah N menghasilkan 7. Min 4 ditambah N sama dengan 7. Berarti N sama dengan 7 tambah 4. Di N-nya adalah 11. Selanjutnya, 3 ditambah M dikurang 4 sama dengan min 2. Berarti M dikurang 1 sama dengan min 2. Di M sama dengan min 2 ditambah 1. M-nya adalah min 1. Di M-nya adalah negatif 1 dan N-nya adalah 11. Translasi pada garis lurus. Itu berarti sebuah fungsi f ditranslasikan sebesar mn menghasilkan sebuah fungsi baru ya di sini. Sebagai contohnya di sini kita punya persamaan garis lurus 5x dikurang 2y dikurang 6 sama dengan 0 ditranslasikan sebesar 3 negatif 1
dan menghasilkan sebuah persamaan garis lurus yang baru, yaitu 5x dikurang 2y dikurang 23 sama dengan 0. Dari sini bisa kita lihat bahwa untuk bagian yang depan ini, 5x dikurang 2y dikurang 6 sama dengan 0, adalah persamaan garis sebelum translasi. Sebelum translasi, sedangkan 5x dikurang 2y dikurang 23 sama dengan ini adalah sesudah translasi, dengan komponen translasi M-nya adalah 3 dan N-nya adalah negatif 1. Untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa lihat cara yang pertama, yaitu dengan cara menentukan titik hasil translasi. Tentukan titik hasil translasi. Berarti titik hasil translasinya adalah X1, Y1. Berarti dari sini kita bisa lihat bahwa X1 sama dengan X ditambah komponen translasinya, berarti M, tambah 3. Sedangkan Y1-nya, yaitu Y sebelum translasi ditambah N. Oh, N-nya adalah negatif 1, berarti dikurang 1. Selanjutnya, persamaan yang pertama, yang X1 sama dengan X ditambah 3 ini, kita ubah dulu ke dalam bentuk X sama dengan, yaitu menjadi bentuk translasi yang lama, atau titik sebelum translasi, di X sama dengan X1 dikurang 3. Sedangkan Y-nya adalah Y1 ditambah 1. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, 5X dikurang 2Y dikurang 6 sama dengan 0 ini adalah yang sebelum ditranslasikan. Maka X yang ada di sini dan Y yang ada di sini kita ganti atau kita substitusikan dengan X yang seperti ini. Oke, jadi X yang sebelum hasil translasi. Berarti 5 dikali X-nya adalah X1 dikurang 3 dikurang 2, Y-nya adalah Y1 ditambah 1 dikurang 6 sama dengan 0. Kita kalikan 5X1 dikurang 15 dikurang 2Y1 dikurang 2 dikurang 6 sama dengan 0. Berarti 5X1 dikurang 2Y1 dikurang 17 kurang 6? Iya, 17 kurang 6 ya, berarti kurang 23 sama dengan 0. Nah, indeks 1 ini hanya untuk membedakan saja bahwa dia adalah hasil translasinya. Jadi, persamaan garis hasil translasi hasilnya adalah 5X dikurang 2Y dikurang 23 sama dengan 0 dan hasilnya sama. Jadi langkah pertama adalah tentukan titik hasil translasi, yaitu X1, Y1. Selanjutnya kita diubah X1, Y1-nya ke dalam bentuk X sama dengan dan Y sama dengan. Setelah itu substitusikan ke persamaan yang sebelum hasil translasi. Itu langkah pertama. Cara yang lain yang bisa kita pakai adalah dengan melihat gradiennya. Kalau kita perhatikan, garis F yang sebelum translasi dengan yang sesudah translasi, ini adalah dua buah garis yang sejajar. Berarti kalau dia sejajar, dua buah garis yang sejajar, otomatis gradiennya sama. Oke, pasti gradien sama. Kalau kalian perhatikan dari koefisien X sebelum dan sesudah translasi, koefisien Y sebelum dan sesudah translasi, itu koefisien sama. Ini 5, ini 5, ini min 2, ini min 2. Berarti koefisien sama, berarti otomatis gradiennya sama. Berarti langkah pertama kita tentukan gradien dari garis sebelum yang ditranslasi, yaitu 5X dikurang 2Y dikurang 6 sama dengan 0, kita cari gradiennya. Kalau kalian ingat, cara mencari gradiennya dengan mengubah ke dalam bentuk Y sama dengan
mx plus c, di mana m-nya atau koefisien dari x-nya ini adalah gradien, terus y-nya, koefisien y-nya harus 1. Berarti dari sini kita ubah menjadi 5x dikurang 6 sama dengan 2y. Kita bagi semuanya dengan 2. 5 per 2x dikurang 3 sama dengan y. Berarti di sini kita dapatkan gradiennya atau koefisien dari x-nya, karena y-nya sudah 1 dan positif, yaitu 5 per 2. Ini langkah yang pertama. Langkah kedua, pilih sebarang titik, satu saja ya, sebarang titik pada garis sebelum translasi. Oke, pada garis sebelum translasi. Nah, kalau kita lihat di sini cara termudah adalah cari titik potong sumbu X atau sumbu Y. Kita punya bahwa di sini Y itu sama dengan 5 per 2X dikurang 3. Maka cara termudah ya kita pilih aja ketika X-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, maka kita akan dapatkan Y sama dengan 5 per 2 dikali 0 dikurang 3. Berarti negatif 3. Berarti titiknya adalah 0, negatif 3. Selanjutnya, titik 0, negatif 3 ini kita translasikan. Dengan komponen translasinya adalah 3 min 1. Maka kita dapatkan titik hasil translasi yaitu 3, min 4. Nah, selanjutnya kita sudah punya gradien di sini, punya satu titik yang setelah ditranslasi, berarti ada gradien, ada satu titik, maka persamaan garis yang baru, atau yang boleh dibilang hasil translasi, adalah kita gunakan rumus yang Y min. Y1 sama dengan M. X min X1. Y min 4, ya kan? Gradiennya berarti 5 per 2 kali X min 3. Kita kalikan semuanya dengan 2. Maka kita dapatkan ketika kita kalikan dengan 2, 2 dalam kurung Y ditambah 4 sama dengan 5X dikurang 3. Kita kalikan berarti didapat 2Y ditambah 8 sama dengan 5X dikurang 15. Oke, kita lanjut. Berarti menjadi 2Y dikurang 5X ditambah 8 ditambah 15 sama dengan 0. 2Y dikurang 5X ditambah 23 sama dengan 0. Ini bisa kita ubah ke dalam bentuk X-nya yang positif, berarti semua dikali negatif 1. Jadi 5X dikurang 2Y dikurang 23 sama dengan 0. Dan hasilnya juga tetap sama dengan yang cara pertama tadi. Jadi silakan kalian boleh pilih cara pertama atau dengan cara kedua ini. Yang terakhir adalah translasi pada fungsi kuadrat. Di sini kita punya fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X tambah 3. Ini adalah sebelum translasi. Ditranslasikan sebesar min 2, 3. Di komponen translasi M-nya adalah min 2 dan N-nya adalah 3, maka didapatkan sebuah fungsi kuadrat juga, yaitu Y sama dengan X tambah 2 dikuadratkan dikurang 4. X tambah 2 ditambah 6. Ini yang sesudah translasi. Nah, caranya ini untuk hampir sama dengan yang translasi pada garis lurus, yaitu
pilih atau cari titik hasil translasi. Cari titik hasil translasi. Yaitu pasti X1 dan Y1. Berarti dari sini kita bisa lihat bahwa X1-nya adalah X sebelum translasi ditambah komponen translasinya. Min 2, berarti ditambah min 2, berarti menjadi X dikurang 2 saja langsung ya. Dikurang 2, sedangkan Y1-nya adalah Y sebelum translasi ditambah dengan komponen translasi, itu N. Itu ditambah 3. Selanjutnya sama kayak tadi, ubah ke dalam bentuk X sama dengan. X sama dengan X1 ditambah 2, sedangkan Y-nya adalah Y1 dikurang 3. Nah, selanjutnya ini kita substitusikan ke persamaan sebelum translasi. Oke, substitusi ke persamaan sebelum translasi. Tadi persamaan sebelum translasinya kita punya yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 3. Berarti Y-nya adalah Y1 dikurang 3 sama dengan X1 ditambah 2 dikuadratkan dikurang 4 kali X1 ditambah 2 ditambah 3. Maka dari sini bisa kita dapatkan bahwa Y1 sama dengan X1 ditambah 2 dikuadratkan dikurang 4 X1 ditambah 2 ditambah 3. Nah, negatif 3 di sini kan berarti sini jadi tambah 3. Nah, berarti dari sini kita dapatkan Y1 sama dengan X1 ditambah 2 kuadrat dikurang 4 X1 ditambah 2 ditambah 6. Dan hasilnya kan sama dengan ini. Tetapi ini bisa juga kita jabarkan, kita lanjutkan. Berarti ini bisa kita jabarkan menjadi Y1 sama dengan X1 kuadrat ditambah 4X1 ditambah 4 dikurang 4X1 dikurang 8, ya kan? Ditambah 6. Berarti Y1 sama dengan X1 kuadrat ditambah 4X1 dikurang 4X1 ditambah 4 dikurang 8 ditambah 6. Y1 sama dengan X1 kuadrat, ini habis jadi 0 ya, 4 dikurang 8, berarti min 4 tambah 6, di plus 2. Jadi, persamaan. Jadi fungsi kuadratnya ya. Jadi, fungsi kuadrat hasil translasi adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 2 yang merupakan penjabaran dari Y sama dengan X1, X ditambah 2, oke, dikuadratkan dikurang 4X ditambah 2 ditambah 6. Itulah translasi pada fungsi kuadrat.